Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Abdullah Hazam Konim SMB Om. Saya ingin berbagi cerita sedikit tentang penjinakan versi saya. Yang saya pakai treatment ada beberapa cara Om. Burung bahan dari Om Biokan. Pertama yang saya lakukan, pemilihan kandang. Itu sangat penting dilakuin Om. Pemilihan kandang biasanya saya lakukan dengan ukuran kecil Om, segini, kira segini. Kandangnya ada di atas, saya lupa membawa. Ini saya cerita sedikit. Kandang segini dan tangkringan pun satu kalau buat burung bahan. Saya usahakan satu. Karena kenapa saya pakai kandang ukuran yang lebih kecil? Agar menghindari luka Om pada burung, apalagi bahan. Menghindari kanan kirinya nih. Kalau konin biasanya kanan kiri dan pengaruh ke bulu matanya juga Om. Takutnya kena itu jadi luka, jadi bulunya rontok, itu lama nyembuhnya Om. Makanya saya lakukan dengan kandang kecil, tangkringan satu, biar burungnya biasa dulu. Dia hari pertama sampai hari paling lama saya taruh seminggu, agar dia biasa dulu. Dan trik keduanya panjang sih ceritanya. Trik keduanya saya menggunakan ukuran kandang kisaran segini dan dengan 2 tangkringan, di atas satu, di bawah satu. Tapi dengan catatan burung yang dengan kandang paling kecil, tangkringan satu, harus sudah lebih anteng daripada pas kita ngangkat. Paling satu, dari tangkringan satu naik ke tangkringan 2 yang kandang ukurannya segini kira-kira. Yang tangkringannya bisa jadi 2 Om. Di situ dia sudah bisa, mungkin udah terbiasa juga. Ya saya biarin selama seminggu juga. Dia ngerasa udah cocok dengan kandang itu, lalu saya rubah lagi Om kandangnya dengan ukuran yang lebih besar, dengan tangkringan 3. Dengan tangkringan 3, posisi tangkringan di atas 1, di bawah 2. Kok Om di atas 1, di bawah 2? Ya karena biar yang di atas itu leluasa Om. Kalau di bawah 2, menghindari dari burung taruh jatuh ke bawah. Saya antisipasi biar burung itu tidak terbiasa jatuh ke bawah lantai kandang ya Om. Biasanya kalau di lomba, kalau memang burungnya udah tipikal kebiasaan udah turun ke kandang, nanti ada suatu lomba dia turun akibat karena udah kebiasaan. Makanya saya kasih tangkringan di atas 1, di bawah 2. Di situ udah mulai jinak juga Om, kisaran seminggu ataupun lebih sedikit. Di situ sudah anteng, burung udah berani deket orang, kita lewat dia udah nggak kanan kiri lagi. Walaupun kanan kiri tapi ayunya pelan Om, nggak seperti bahan paku kanan kirinya parah Om, kayak ditabukin gitu pengalaman saya nih Om. Dan treatment keempat ini finishing ya Om. Finishing dalam artikan berukuran kandang lovebird yang ukuran kakinya 3, ukuran paling besar buat lovebird. Tetap saya menggunakan trik
di atas 2, di bawah 1. Om kok kenapa dibalik? Tangkringan yang tadinya di bawah yang finishing, tangkringan di atas 1, di bawah 2. Karena buat performa di lombanya saya cari. Kalau tangkringan 1 di atas, kalau dia lomba memang biasa suka lompat, di bawah dia suka lompat, otomatis pas di gantangan saya kasih 2, karena di bawah dia biasa lompat di kanan kiri kanan kiri kanan kiri, di atas saya kasih 2, dia ngunci di situ. Dan irama lagunya pun, pembawaannya pun indah. Kalau dilihat om, paling atas indah, dia bunyi bacol, bisa lah, pokoknya sesuai dah apa yang saya inginin, sesuai karena pengalaman saya. Cara rawatnya begitu, treatmentnya panjang, pembahasannya panjang, nggak semudah yang om kira. Om gimana ya, kalau om pengen mudah beli yang jinak sekalian, tapi dengan catatan apabila omnya tidak mengetahui tentang rawatan, percuma buat saya, percuma, karena si om tidak tahu tentang poin-poin utama pada konin. Di situ saya katakan om bukan pecinta konin. Oh kok bisa si om bilang begitu? Iya, sedangkan si om nggak belajar dari dasarnya, langsung main atas, langsung main tinggi. Kalau saya memang saya pelajarin dari bawah, dari nolnya saya beli, saya tangkap, saya kandangin, treatmentnya panjang, ceritanya panjang, alurnya panjang, sabar, paten. Di situ om, tingkat kenikmatan memelihara konin, apalagi sampai burungnya ngobrak. Idih, sadis om. Cuman di kandang finishing keempat sudah jinak, sudah anteng, udah nggak terlalu kanan kiri lagi. Tinggal tahap selanjutnya, penjinakan total. Yang saya lakukan biasanya ya cabut pakan. Pakannya biasanya nih saya secor di kandang yang itu. Sekarang mulai dari pengembunan saya biarin dulu sampai jam 6, saya cabut, saya biarin. Nanti sekira-kiranya jam 7 udah tahap penjemuran. Jam 7 kisah 1 jam atau setengah jam. Kalau bahan biasanya saya kasih setengah jam, belum sampai 1 jam. Yang paling keras ya 2 jam om, itu pun tergantung fisik burungnya. Kalau saya sih biasanya 1 jam paling lama. Di situ om cabut pakan, nanti selesai dia mandi, jemur, selesai, udah semua finishing selesai, kandang sudah dibersihin semua, nggak ada kotoran, tangkringan dibersihin, terutama tangkringan tuh om, tangkringan harus bersih ya, karena makanannya yang kental-kental itu, entah susu, madu, air gula. Nah di situ om, bakterinya biang penyakit, dan burung pun nggak nyaman nangkring di situ om, lengket-lengket. Saya pun mengalami, burung saya nggak saya bersihin seminggu nggak saya bersihin, lengketnya gimana. Dia lebih milih di bawah daripada di atas, masih ada space yang bersih. Nah disitulah om cara saya merawat konin dari 0 sampai dengan tahap jinak total. Nggak semudah yang om bayangin, pengorbanannya, waktunya, kesabarannya, ketelatenannya, dan alur-alurnya. Saya jujur aja om, burung yang konin yang dalam tutorial saya, yang saya biasa pakai kandang warna biru, Shimomi namanya, monyet mini panjangannya om. Kenapa saya kasih nama?
karena dari joki ciliknya om itu oleh-oleh dari Sumatera yang sangat saya hargain. Saya pulang ngantar istri juga sekalian, kebetulan ada teman yang memang dasarnya suka pikat burung, ya saya ikut-ikutan, alhamdulillah saya dibagi. Nah di situ pengalaman saya om. Dari situ saya dapat berapa ekor ya, bawa 5 pasang. Ternyata sampai di jalan saya naik mobil om, saya bela-belain buat naik mobil karena dapat burung kuning. Padahal sih harga bahannya di sini sama di sana lebih mahal di sana. Saya acungin di sana buat koning-koningannya daerah Sumatera Barat ya. Saya acungin berani-berani om. Dan buat di Jakarta juga berani-berani, saya akui juga lebih hilang di Jakarta malah peluangnya. Dan cerita kisah saya bawa ke Jakarta sampai kapal, saya sudah seharian semalam, 1 hari 1 malam saya di kapal. Burung saya gantung om, saya gantung, saya biarin, saya tinggal, lupa perhatiin, bukan saya bawa. Saya menggunakan ukuran kandang kecil segini lah om, dengan 2 sekat biar, dan tangkringannya banyak om saya kasih, bukan 1-2 tapi sebisa mungkin lebih dari 5. Biar apa om, biar aman bawanya om, karena burungnya suka makan madu, otomatis tangkringannya bakal kotor om. Kalau tangkringannya banyak pasti dia memilih ini yang udah kotor, ini masih bersih, pasti dia nangkringnya di situ. Dan cara kasih makannya pakai tisu, kalau nggak tisu kapas, tapi dicuci bersih, keringin, baru saya kasih madu, saya tetes madu, saya taruh cepuknya, airnya sama kayak begitu om. Udah saya biarin, aman om, alhamdulillah sampai Jakarta. Dan sayangin aja cuma lepas di kapal, kan ditobrak kucing ya, sisa 2 jantan sama betina. Itu hasil tangkapan saya sendiri, makanya saya bisa panjang lebar berbicara. Pengalaman saya panjang lika-likunya, perjuangannya, capeknya, mikatnya nggak gampang, saya akuin. Buat para pemikat koning, saya akuin jempol, karena koning hidupnya bukan di dataran lagi om, malah di pegunungan yang ada anak air lewat. Dan itu pun nggak semua koning suka di situ, terkadang sesuai tempatnya tapi makanannya nggak ada, koningnya nggak bakal ada di situ om. Saya perjalanan dari rumah pagi jam 6 sampai rumah jam 6 lagi malam om, malah jam 7 saya baru sampai benar-benar di rumah, bisa duduk santai sambil ngopi. Baru jam 7 baru saya bisa ngopi santai, ngerokok. Saya salut pada pemikat, makanya. Tapi sih saran saya jangan dipikat lagi om, karena habitatnya hampir punah. Saya sayangkan hampir punah dan hampir nggak ada lagi di dataran om. Memang nggak pernah saya lihat di dataran selama saya tinggal di Sumatera, terutama di kampung istri saya, pesisir selatan. Nggak ada, di daerah perkampungannya itu nggak ada, padahal pohonannya rindang, banyak, tempat mainnya banyak. Padahal saya sayangkan karena pemikat terlalu cari keuntungan besar, sebaiknya daripada om pikat terus menerus. Dan karena konin sudah dilindungi, makanya saya berikan wanti-wanti jangan dipikat. Sebaiknya om coba buat ternakin.
bagaimana caranya nanti saya bakal kupas tuntas. Kalau saya udah ada burung yang siap saya kawinin, nanti saya bakal share agar para pemikat enggak tergantungan pada pikatan, tapi lebih fokus ternak. Di situ ekonomi naik, harga pasaran naik, keuntungan dan kenikmatannya ada di Om sendiri. Nanti boleh Om rasain sendiri. Kalau burungnya udah hilang, habis di alamnya, nggak ada, dan burungnya dilindungi, kemungkinan ya resikonya larinya pidana Om, hukuman. Oke, selama ini mungkin belum ada yang ketahuan, belum ada, mungkin udah ada juga tutorial di YouTube apa gimana, bukan saya maksudnya mengecilkan apa gimana, cuman jangan, kalau bisa jangan, saran aja dari saya. Nah, kalau bisa diternak ya, bukan malah ditangkapin terus, kasihan burungnya. Di habitat biarin, sekarang yang udah terlanjur ya biarin, karena jangan sampai punah di alamnya. Makanya kita harus tetap lestarikan koni dengan cara ya ternakin Om, biar si om juga, daripada nyari naik gunung turun gunung, capeknya belum, keringatnya belum, bahayanya banyak, rintangannya banyak. Dengan saran saya ya, si Om baik-baik mendingan udah mulai pelajarin tentang cara koloni ataupun cara ternak koni. Mungkin dari perkataan saya menyinggung Om, saya minta maaf sebesar-besarnya, nggak ada maksud mengucilkan atau buat gimana. Yang terpenting ya buat kenyamanan para kicauannya, terutama koni, agar tidak semakin dipersulit lagi ya, kita harus jaga itu. Oke, sekian dari saya mungkin Om. Jangan lupa nama channel saya selalu dilihat Om, selalu dibuka, selalu di ini. Kalau ingin mengetahui tentang koni ya begitu Om. Ini alur cerita saya sih panjang, malah jadi ngelontar kesana kesini pembahasan pengalaman saya seperti itu, cara trik saya seperti itu. Yang penting ketelatenan, sabar, sama kerja kerasnya Om. Kalau sabar sudah dapat, telatenan sudah dapat, kerja keras dapat, poin keempat, kenikmatannya pasti akan dapat. Apalagi Om sudah menemukan jalur-jalur perawatannya yang benar itu seperti apa. Oke, saya minta maaf ya Om sekali lagi buat para yang pikat-pikat, bukan saya mengecilkan. Dengan besar hati saya minta maaf, mohon maaf. Ini cuma saran, bukan buat publikasi, cuma saya cerita pengalaman saya aja. Saya juga menyesal terus terang, karena perjalanannya capek gini segala macam, bahayanya banyak. Makanya saya ingatin, jangan lagi dengan diternak. Ya udah, jangan lupa channel saya Abdullah Hazam, jangan dilupa dukung channel saya agar selalu maju, agar memberikan informasi terbaru dan seputaran koni yang makin intens saya bahas. Makanya saya membutuhkan dukungan, like, subscribe, komen, share, bagikan ke teman-teman kalian agar teman kalian mengetahui tentang cara rawatan koni, apalagi yang belum tahu. Yang sudah tahu pun semakin mengerti, semakin jelas tentang cara perawatan. Nggak bisa cara ini, cara itu, cara ini, cara itu, kita cari sampai tuntas. Di sini Om, kita kupas secara
secara benar dan secara teliti, sabar, niat, ikhlas, dan usahanya jangan lupa. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan sekian dari saya, Abdullah Hazam, Konin SMB. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konin.